Cukup kaget ketika pertama kali saya tahu brand ini ngerilis sepatu yang kayaknya ini bukan bis banget sih kayaknya ya. Tapi makin kesini penasaran coy. Langsung kita marki coy. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Datu Forisman. Di video kali ini saya mau markising rilisan terbaru. Ya sih baru ya, ini dari BIS. Dan ini bisa saya katakan saya tahu BIS itu udah lama banget coy. Ya hampir semua sepatu-sepatunya, kolaborasinya itu selalu saya bahas. Dan cukup kaget ketika mereka ngerilis sepatu ini yang kayaknya ini bukan BIS banget. Tapi karena BIS ini kan identik dengan brand yang menurut saya sih cukup skena gitu. Dan ini bisa saya katakan sepatu skena juga. Jadi ya agak-agak masuk lah gitu. Tapi dengan detail eksekusi yang menurut saya, wah ini karakternya BIS banget sih ya. Jadi di sini BIS merilis sepatu ini ya teman-teman lihat, namanya adalah si Penny Glory, yaitu sepatu loafer yang sebenarnya jujur saya sendiri ya itu untuk sehari-hari saya nggak pernah pakai sepatu seperti ini. Untuk acara formal dan sebagainya pun nggak pernah pakai sepatu loafer seperti ini ya, karena kayak kayak nggak cocok, nggak nemu feel-nya gitu ya. Tapi ketika BIS ngerilis sepatu ini saya jadi penasaran karena melihat detail-detailnya yang menurut saya ini kayak nggak terlalu yang formal banget, dipakai daily harusnya sih bisa gitu ya. Maka dari itu saya penasaran, dan di sini saya udah punya lengkap dua colorway-nya coy. Jadi langsung kita marki soy bersama. Teng. Yang kita dapetin adalah pertama untuk harganya ini di 400 ribuan ya. Ini ada stiker ya Allah, sampai lali aku. Ada stiker BIS, kemudian ada kartu garansi. Jadi teman-teman akan mendapatkan garansi selama kurang lebih 30 hari sejak kalian dapetin sepatu ini. Mantep tuh kalau menurut saya. Itu service customer yang paling oke. Ini dia sepatunya yang warna black. Anjay, cakep juga ya. Kemudian ini yang warna white. Anjay, warna white ini cakep juga ya. Wah, keren nih coy. Jadi ini dia, namanya adalah sekali lagi Penny Glory, rilisan pertama kali dari BIS yang ngebuat konsep sepatu tiba-tiba loafer coy. Tapi kalau saya lihat secara detail ya, ini masih terlihat jelas garis merahnya, ini ya tipikalnya BIS banget gitu ya. Banyak part-part custom di sepatu ini yang ngebuat untuk sebuah rilisan pertama kali. Gak tau deh ini bisa dikatakan coba-coba atau enggak ya, tapi menurut saya ini cukup proper. Materialnya ini saya katakan juga material yang terbilang cukup bagus dan cukup worth it lah untuk sebuah harga under 500 ribu rupiah. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak ngomper langsung dengan brand-brand yang emang udah paten dan udah emang rilisannya selalu seperti ini, kayak loafer-loafer gini atau dewanya loafer gitu ya, di brand lokal kan banyak seperti itu ya, jelas nggak bisa di-compare secara langsung ya. Ini rilisan pertama, tapi untuk sebuah rilisan pertama menurut saya ini udah cukup puas kalau saya sendiri. Ini saya ngomong di di kacamata saya orang awam terkait dengan perloaferan sepatu kulit-kulit seperti ini ya. Tapi ini jujur saya puas banget dengan produk ini gitu. Untuk detailnya sendiri di bagian sini ini kayak bahan sweat gitu ya. Dan ini tentunya sweat asli yang dipakai, bukan sintetis. Di sini ada custom tagline-nya si BIS, Step to Glory, Step to Glory. Kalau yang warna putih mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau yang warna hitam lebih kelihatan coy. Tuh ya. Kemudian di sini dia menggunakan bahan kulit. Kalau saya baca di deskripsinya sih ini jenisnya adalah Nappa leather ya. Nappa leather itu kulit muda, atau gampangnya gimana ya? Kulit dari sapi muda gitu ya. Jadi teksturnya lebih lentur dan gimana ya, pokoknya lebih punya tekstur lah kalau seingat saya sih seperti itu. Kemudian di sini ada strapnya dan di juga ngebentuk gini kayak kayak kacamata gitu coy ya. Dan di sini stitchingnya ini, karena kalau setahu saya ya model-model sepatu seperti ini itu kalau misalkan stitchingnya ada yang kurang begitu rapi tuh jadi PR tuh ya. Ya emang sih di sini saya katakan masih ada beberapa part cutting dan juga stitchingnya masih belum begitu rapi, terutama kalau misalkan teman-teman lihat di part sebelah sini tuh kayak potongannya ini tuh, cuttingannya, stitchingnya sedikit banget, tapi sebenarnya
nggak begitu kelihatan juga kalau nggak dilihat dari bener-bener deket seperti ini, ya nggak bakal kelihatan juga gitu coy. Kemudian yang kedua di sini ada nama piece-nya. Ini cakep coy, ini detail cakep sih kalau menurut saya. Alih-alih menggunakan kayak label woven gitu, dia lebih menggunakan bahan leather. Kemudian di bagian sini udah di stitching full yang ngebuat sole-nya ini awet banget. Di bagian sini dilapisi apa ya? Oh, dia menggunakan kayak lapisannya suede gitu coy. Mungkin balikannya ini ya, mungkin ya. Saya kurang begitu paham masalah sepatu perkulitan seperti ini. Dan sole-nya sendiri ini asli. Yang selalu saya suka dari setiap rilisan Beast itu adalah dia selalu ngebuat sepatu-sepatunya itu, insole-nya itu proper banget. Ini kan sole-nya agak tebel ya. Tuh, dan di sini sudah ada signature-nya si Beast. Nah, jadi gimana setelah teman-teman melihat detailnya tadi ya? Kalau menurut saya sih sepatu ini secara detail ya, ini saya sebagai orang awam yang bener-bener nggak begitu paham masalah perloveran seperti ini, dan yang bisa saya katakan adalah sepatu ini bagus banget secara detail ya. Dan yang ngebuat saya mengatakan seperti itu karena ini masih ada karakternya si Beast, dan karakternya si Beast itu masih kuat banget gitu coy. Melihat detailnya sendiri ini kayak nggak sepatu yang bener-bener formal banget, jadi dipakai daily harusnya sih ini oke. Sepengalaman saya pakai sepatu ini meski dalam waktu yang cukup singkat alias buat nongkrong aja, dan itu otomatis nggak begitu banyak jalan dan aktivitas berdiri. Di awal emang agak kurang pede ya pastinya, karena sekali lagi coy, saya nggak terbiasa dan ini mungkin baru pertama kali ini ya pakai sepatu model seperti ini untuk aktivitas daily. Feel-nya sih cukup nyaman kalau menurut saya, meski di awal berasa ada yang ngeganjel gitu di bagian heel. Tapi seiring waktu hal tersebut hilang, karena sepatu mulai beradaptasi dengan tipe kaki saya. Dan buat teman-teman yang punya kaki lebar, sepatu ini cukup support. Part yang saya demen jelas seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah di bagian insole. Ini sensasi empuknya cukup dapat. Terkait size, saran saya adalah down size ya. Di sini saya pakai size 42, kalau Beast itu biasanya saya pakai size 43. Jadi meskipun di sini saya pakai kaos kaki dan ini fittingnya tetap pas. Jadi saran saya sih down size ya, apalagi teman-teman yang misalkan pakai sepatu ini nanti tanpa kaos kaki. Overall untuk rilisan pertama dari Beast yang tiba-tiba rilis loafer ini, kalau menurut saya sih cukup puas ya, baik terkait dengan kenyamanan dan detail yang sangat proper, full custom. Baik, segini dulu untuk video kali ini ya, markising dari rilisan terbarunya si Beast, yaitu loafer dengan harga 400 ribuan dengan detail yang menurut saya udah ini oke banget coy untuk sebuah rilisan yang pertama kali. Ini udah mantep gitu ya. Dan buat teman-teman yang pengen beli sepatu ini, pengen nyobain atau emang daily-nya udah pakai sepatu seperti ini, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di deskripsi di bawah atau saya cantumin di keranjang di video ini ya. Dan buat teman-teman semuanya, mungkin di next video mau saya bahas brand apa, coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Narufarisman, thanks for watching, stay positive, enjoy the baby breaker, see you next time.